Malam ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu memurnikan taubat dan menyempurnakan thaharah agar dicintai oleh Allah. Memurnikan taubat itu bertaubat dengan taubat yang benar, bertaubat dengan taubat yang murni, ya. Sedangkan menyempurnakan thaharah, isbagul wudu, itu adalah cara untuk meningkatkan derajat dan menghapus dosa. Semakin tinggi derajat kita, semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak dosa dan kesalahan kita yang diampuni dan ditutupi, semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, maka semakin besar untuk masuk ke dalam surganya. Karena surga itu berada di tempat yang tinggi, ya. Surga itu ada di sisi Allah yang maha tinggi dan maha suci. Kalau mau sampai kepada Allah, derajat kita harus tinggi setinggi-tingginya. Kemudian, ya, jiwa dan diri kita harus dalam keadaan suci, bersih. Baru kemudian sampai kepada Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Jadi memurnikan taubat dan menyempurnakan thaharah maksudnya apa? Agar dicintai Allah. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah itu mencintai orang yang bertobat dan bersuci. Ya. Bertobat dari dosa dan kesalahan, bersuci dari hadas dan najis. Jadi ada kaitan antara taubat, thaharah dan cinta Allah. Dahsyatnya cinta Allah kepada hambanya itu difirmankan olehnya dalam hadis qudsi. Jadi firman Allah yang tidak ada di dalam hadis, ya namanya hadis qudsi. Sedangkan hadis yang berkaitan dengan Nabi, berkaitan dengan Rasul disebut hadis nabawi, ya. Hadis yang datangnya dari Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun ucapan. Jadi dahsyatnya cinta Allah kepada hambanya itu difirmankan dalam hadis qudsi. Kata Allah, fa idza ahbabtu, maka apabila aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Jadi makin tua, makin bertambah umur, kalau dicintai oleh Allah, pendengarannya makin tajam. Kalau kita makin tua gimana? Ya. Jadi kalau ada cinta Allah, dicintai oleh Allah, pendengarannya tajam. Kenapa? Karena aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basaruhu alladzi yabsiru bi, aku juga akan menjadi penglihatannya dan dengannya ia melihat. Kita tambah umur, tambah tua, melihatnya tambah jelas, tambah buram. Ini bahan muhasabah. Sejauh mana ya cinta Allah itu berpaling kepada kita. Kemudian wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku juga akan menjadi tangannya yang dengannya dia menggenggam. Ada orang yang makin tua, makin tambah umur, ya agak susah menggenggam, itu kaku. Kadangkala kalau kata orang Sunda liliniun, ya. Kalau orang medis Alzheimer kan gitu. Jadi bergetar tuh, ya. Jadi kalau megang jatuh, ya.
Ini malah genggaman tangannya itu kuat banget. Kenapa? Karena aku telah menjadi tangannya yang dengannya dia memegang atau menggenggam. Warijlahu, dan aku pun akan menjadi kakinya, allati yamshi biha, yang dengannya ia melangkah. Jadi tambah umur, tambah tua, langkah kakinya makin kuat. Bisa jadi ya kakinya pegel-pegel, rematik, asam urat, tapi selalu hadir di masjid. Kakinya kuat. Sementara tetangganya kakinya keker, kakinya kuat. Tiap subuh lari, kemudian jogging dan sebagainya, tapi tidak terlihat di masjid itu. Ya. Ada kan? Bahkan rumahnya juga tidak jauh dari masjid, dekat dengan masjid. Nggak sampai 5 menit nyampe. Ya. Sehat, kuat, ya. Seger, fresh. Ya. Tapi kemudian tidak terlihat ya, hadir di masjid. Berat itu melangkahkan kakinya ke masjid itu. Berat melangkahkan kakinya ke majelis ilmu. Ya. Tapi kalau Allah sudah mencintainya, aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Itu dahsyatnya ya, cinta Allah kepada hambanya. Ternyata belum berhenti sampai di sana. Wala ini sta'adani la'u'idannahu. Sungguh benar-benar ya, jika dia minta perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Jadi orang yang dicintai oleh Allah itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat yang khusus menghiburnya, khusus mendekat dan melindunginya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidupnya aman dan selamat dimanapun, kapanpun, dan sedang dalam keadaan bagaimanapun, dia selalu ada dalam lindungan Allah. Kenapa? Karena Allah cinta. Allah cinta. Wa in sa'alani, dan jika dia meminta kepadaku, dia berdoa, la u'tiyannahu, pasti doanya aku kabul, pasti permintaannya aku beri. Ya. Kita kan minta itu karena butuh, kita itu minta karena ingin. Kalau minta karena butuh, Allah cukupi. Kalau minta karena ingin, Allah penuhi. Ya. Jadi doanya itu mustajab. Orang yang dicintai oleh Allah SWT, kuncinya diantaranya adalah menyempurnakan taubat, memurnikan taubat dan menyempurnakan tauharah. Dasarnya surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 222. Kan 2.2 222 ya, itu kunci supaya dicintai oleh Allah. Apa? Taubat dan tauharah. Taubat bersih dari dosa dan kesalahan, sedangkan tauharah suci dari hadas dan najis. Di antaranya adalah mandi, apalagi wudu, apalagi tayamum. Ya. Nah, hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, diberi kekuatan melihat, diberi kekuatan mendengar, diberi kekuatan menggenggam, diberi kekuatan melangkah dalam memahami, mengikuti kebenaran, serta dalam menghadapi musuh. Ya. Jadi kekuatan intelektual, tapi juga kekuatan fisik. Jadi kekuatan melihat, mendengar, menggenggam, dan melangkah dalam memahami dan mengikuti kebenaran serta dalam menghadapi musuh. Kita makan cari ilmu itu paling jauh berapa meter sih? Ini yang paling jauh ada yang 1 kilo nggak rumahnya? Ya. Tapi para ulama untuk mencari satu hadis saja dia harus pergi ke luar negeri. Menempuh perjalanan yang panjang, waktunya lama, biayanya gede, ya, kemudian fisiknya juga capek, hanya untuk mendapatkan satu ilmu.
Begitu sampai ke negeri itu, ya orang yang ditunjuknya sudah ya, sedang pergi ke luar negeri, ya keluar dari tempat itu. Didatangi lagi itu. Kita kan cuma dari rumah ke masjid, ada majelis ilmu, ya. Tapi berat banget untuk mendengar, melihat yang dikaji. Kan sekarang ada HP, ya. Kemudian memahami, ya. Termasuk juga mengikuti kebenaran, ya. Serta dalam menghadapi musuh, semuanya kuat itu. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu ketika khutbah Jumat, dia bisa tampil sebagai komandan perang. Bayangkan. Ya, jadi dia arahkan itu pasukan kaum muslimin oleh beliau. Ketika khutbah Jumat dia melihat. Ya. Kenapa? Karena ya, Allah kasih kekuatan untuk mendengar, untuk melihat. Dia mendengar tuh, ya. Mendengar pasukan ketika berperang dan melihat pasukan ketika berperang. Ya. Yang kedua, ya, doanya mustajab, kebutuhannya dicukupi dan keinginannya dipenuhi. Ya. Karena Allah tuh Ghaniyun, maha kaya, apa saja punya. Tapi juga Ghaniyun, maha apa? Hamidun, ya, maha terpuji. Kalau ngasih nggak pernah sedikit. Ya. Kalau minta pasti dikasih. Ya. Ud'uni astajib lakum. Itu salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau berdoa pasti dikabul. Minta apa saja, ya, butuh apa saja, ingin apa saja, dicukupi dan dipenuhi, bahkan dilebihkan dan diluaskan. Ya. Kenapa? Ghaniyun Hamidun. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Kan ada itu orang yang takut kepadanya dikasih 4 sorga, bayangkan. Padahal 1 sorga itu kaplingnya seluas langit dan bumi. Dan yang masuk sorga itu kan tidak 1-2 orang. Allah tidak jatuh miskin itu, tidak jatuh miskin. Ya. Kalaupun kita berinfak fi sabilillah, setiap orang diganti 700 kali lipat, ya Allah tidak jatuh miskin. Kenapa? Karena Allah itu berkah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Semua kekuasaan, semua milik, ya. Dan semua kerajaan itu milik Allah, ya. Nggak jatuh miskin itu Allah. Kemudian yang ketiga, senantiasa berada dalam lindungan Allah. Ya, orang yang dicintai oleh Allah tuh, sehingga hidupnya aman dan selamat dunia akhirat. Ya. Jadi ada orang yang dipersilahkan masuk surga dengan aman dan selamat. Ada yang dipersilakan masuk surga dengan selamat. Tapi ada yang dipersilakan masuk ke surga itu bisalam aminin, dengan salam selamat, sejahtera, rukun, damai, aminin, dan aman sentosa. Siapa orang yang bertakwa? Ya. Makanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, ya, secara umum hudalinas, tapi secara khusus hudalil muttaqin, ya, hudalil muttaqin. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa makna kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, bukan berarti Allah menyatu dengan hambanya, ya, hulul atau wihdatul wujud, ya. Tetapi Allah memberi taufik, ya, memberi bimbingan, memberi penjagaan, sehingga pendengarannya tidak digunakan kecuali untuk hal yang diridhoi oleh Allah. Jadi ciri orang yang dicintai oleh Allah, pendengarannya hanya digunakan untuk yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula penglihatan, tangan dan kakinya berada dalam bimbingan Allah sehingga digunakan untuk ketaatan. Kalau kita bisa bangun malam untuk ibadah, untuk berzikir, berdoa, baca Quran, kemudian sholat tahajud, untuk istighfar, untuk berbagi kebaikan, berbagi rezeki, pertama Allah catat sebagai orang yang soleh.
Yang kedua, Allah dekatkan di sisinya. Yang ketiga, Allah beratkan, Allah susahkan untuk berbuat maksiat. Yang keempat, ketika dia berbuat dosa, Allah tutup kesalahannya. Dan puncaknya, semua penyakit yang ada dalam dirinya oleh Allah diusir semuanya sehingga sehat walafiat. Ini pentingnya qiyamul lail. Ya. Jadi malam itu tidak dipakai begadang. Ada sebagian untuk bangun, tidak dipakai untuk tidur. Sebagian digunakan untuk bangun. Ya. Tapi siang juga tidak semuanya dipakai untuk bekerja. Ada saat untuk istirahat. Istirahat yang terbaik itu adalah tidur. Di Jepang atau di Cina siapa lagi itu. Jadi anak sekolah itu ada waktu untuk tidur. Di sini ada nggak ada? Nggak ada ya. TPQ, TPA, TK dan sebagainya tidak ada jam tidur. Padahal itu bagian daripada ya pendidikan itu. Pendidikan luar biasa. Dan siang itu ada tidur yang terbaik ya. Antara jam 1 sampai jam 3 itu tidur yang terbaik. Ya. Sedangkan malam ada waktu bangun yang terbaik. Apa itu? Sepertiga malam. Ya. Dan tidur itu kalau sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya itu dinilai ibadah. Padahal semua umur kita kalau ditotal, ya di total general kira-kira dipakai tidur berapa jam itu? Ya. Sayang kalau tidak dinilai ibadah ya. Coba malam itu banyakkan tidurnya, banyakkan bangunnya. Ya. Tapi kemudian kalaupun banyak tidurnya, kalau tidurnya sesuai sunnah, insya Allah dinilai ibadah. Luar biasa itu. Ya. Sebelum wudu, kemudian berzikir, kan gitu ya. Kemudian tidur. Tiap kali bangun dia zikir juga, baca tahlil, ya, baca tahmid, tasbih, takbir kan. Kemudian juga baca istighfar. Kemudian tidur lagi. Syukur-syukur bisa setiap bangun malam itu setelah berzikir dia sholat malam 2 rakaat baru tidur lagi. Ini sholat malam yang dicicil. Kita kan pintarnya nyicil rumah ya. Nyicil motor kan gitu. Nyicil mobil. Ternyata sholat malam juga ya, atau qiyamul lail juga ada ya, cara dengan dicicil. Setiap bangun ya berzikir ya, kemudian sholat 2 rakaat. Bangun wudu berzikir sholat 2 rakaat. Terus begitu sampai 11 rakaat ya. Insyaallah tuh ya. Kira-kira enak cash enak kredit ya. Ternyata ada kreditnya qiyamul lail ya. Kalau cashnya kan 11 rakaat, tapi kalau yang kreditnya bisa sebelum tidur 3 rakaat dulu kan, witir. Nanti bangun tidur baru sisanya lanjutkan. Dan itu juga boleh dicicil ya, 2 rakaat tidur, 2 rakaat tidur, 2 rakaat tidur sampai 4 kali baru 11 rakaat. Islam itu mudah ya. Kemudian yang selanjutnya 2 amal agung menuju cinta Allah itu ya, di antara amal yang mengundang cinta Allah adalah taubat yang murni, taubatan nasuha, dan toharoh yang sempurna, isbagut toharoh ya. Dan firman Allah tadi sudah disebutkan surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi 4 kali itu. Innallaha sesungguhnya Allah itu yuhibbu selalu mencintai at-tawwabin orang yang selalu taubat ya, wa yuhibbul mutatahhirin dan selalu bersuci. Kenapa? Karena manusia itu ya, orang yang sering berbuat dosa ya. Jadi kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu suka berbuat salah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan orang yang sering berbuat salah itu ya, sebaik-baiknya adalah yang selalu bertobat. Salah taubat begitu. Surat Al-Baqarah ayat 222. Oleh karena itu ada fadilah ayat ya.
Kenapa ayat ini diturunkan? Yang pertama, ahdits likulli maksiatin taubatan shadiqah. Perbaharulah untuk setiap maksiat yang kau lakukan dengan taubat yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi setiap maksiat itu ada taubatnya. Jangan nunggu, ya, banyak dulu dosanya. Jangan nunggu numpuk dulu, ya, maksiatnya. Ya. Jadi perbaharulah untuk setiap maksiat yang kau lakukan dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang sebenarnya. Untuk apa? Tathiron liqalbika, ya, sebagai pembersih hatimu. Wa mahwan lidzanbika, sebagai penghapus dosamu, ya. Kemudian yang kedua, wa idza kana subhanahu yuhibbu taharah, ya. Wa idza kana subhanahu yuhibbu taharataka al-hisyah. Jika Allah mencintai kebersihan lahiriah fisikmu, ya, fakaifa bi taharah nafsika, ya. Kemudian wa naqai sariratika. Jadi kalau Allah mencintai kebersihan, kesucian fisikmu, bagaimana dengan kesucian, kebersihan hatimu? Lebih dicintai oleh Allah. Jadi tidak hanya sekedar bersih lahir, tapi juga bersih batin. Ya. Bersih lahir dengan taharah, bersih batin dengan taubat. Kemudian makna nasihat itu adalah bahwa seorang mukmin hendaknya segera bertaubat setiap kali terjatuh dalam dosa dan maksiat. Sebagaimana Islam mengajarkan kebersihan badan, pakaian dan tempat, ya. Islam juga sangat menekankan kebersihan hati dari dosa riya, hasud, dan kemudian berbagai penyakit hati lainnya. Ada penyakit sombong, kan? Ada penyakit nifaq. Banyak sekali itu penyakit hati. Bahkan Uwais Qarni dalam kitabnya yang sudah diterjemahkan, judulnya 60 penyakit hati, ya. Ternyata penyakit hati itu ada 60. Kalau orang sudah punya penyakit 60, itu berarti komplikasi itu, sudah komplikasi itu. Nah, di antaranya adalah bodoh. Bodoh itu juga penyakit hati. Kufur penyakit hati, ya. Termasuk juga tadi hasud, ya, ujub, riya dan takabur. Nah, dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, innallaha yuhibbu ibadahu al-mukthirina minal istighfar wa taubah. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada hamba-Nya yang banyak beristighfar dan banyak bertobat. Ya. Rasul itu tidak pernah kurang dari 100 kali istighfarnya. Kita juga sebenarnya dalam sholat saja itu dari mulai, ya, iftitah, ya, sampai salam itu banyak itu istighfarnya tuh, ya. Coba ketika bangkit dari sujud, Rabbik fili itu yang pendeknya tuh. Ya, ada juga Allahumma fili dzanbi kullahu dikkahu wa jillahu. Wah, banyak banget itu ya istighfarnya itu. Belum kemudian setelah sholat tahajud, ya, menunggu sholat subuh, ada juga istighfar. Bahkan disebut sayyidul istighfar tuh. Dari selesai tahajud sampai apa? Sampai subuh itu kita istighfar. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya, dan selanjutnya. Kemudian wa yuhibbu ibadahu al-mutatahhirin. Dalam waktu yang sama Allah juga mencintai hamba-hambanya yang menjaga kesucian diri. Ya. Jadi kalau kita sholat, ya, setelah sholat maghrib, maka kemudian kita menunggu sholat isya. Maka selama ada wudu, selama dalam keadaan suci, dari maghrib sampai isya itu dianggap sholat, bayangkan. Ya. Makanya ini kita lagi kajian tuh. Ini kan inti dari sholat pada sholat, menunggu sholat setelah sholat, sholat isya yang kita tunggu. Kemudian berhadas, sudah ambil wudu lagi. Nah, selama dalam keadaan suci tidak berhadas, menunggu sholat setelah sholat itu dinilai sholat. Padahal sholat maghrib berapa menit ya? Paling lama berapa menit di sholat maghrib? Tapi kemudian ada amalan yang dinilai sholat kalau mampu atau berusaha untuk menjaga wudhu, menjaga kesucian.
yaitu menunggu sholat setelah sholat. Dari maghrib sampai isya itu berapa? Itu ada sampai 1 jam ya. Apalagi dari subuh sampai waktu syuruk itu sekitar 1 jam 20 menit itu. Ya, kita menunggu sholat subuh, setelah sholat subuh menunggu sholat isyraq atau sholat syuruk. Ya. Nah, di sini jelaskan, ya, wa yuhibbu ibadahul mutatahhirin. Allah itu mencintai hamba-hambanya yang bersuci. Siapa? Alladzina yabta'iduna anil fawahish wal aqdar. Ya. Bukan hanya menjaga kesucian diri dari hadas dan najis, tapi juga menjauhkan diri dari perbuatan keji dan perbuatan kotor. Ya. Ya, jadi berkumur-kumur, jangan sampai ada perkataan keji, perkataan kotor, jorok dan kasar. Ya. Itu makna toharoh yang maknawi, ya, maknawi. Tidak hanya bersih tangan, mulut, kaki dan sebagainya, tapi juga bersih, ya, dari dosa kaki, mulut dan sebagainya. Nah, dan ayat ini menunjukkan bahwa kecintaan Allah itu diraih dengan 2 perkara besar. Ya. Untuk meraih 2 perkara besar itu, ya, cinta Allah itu kita raih dengan 2 perkara besar, yaitu taubat dari dosa-dosa dan menjaga kesucian lahir maupun batin. Kemudian wudu sebagai identitas ikhwan Nabi. Ya. Jadi Nabi itu umatnya ada 2. Ya. Selebihnya bukan umatnya tuh. Umat Nabi Muhammad SAW itu ada 2. Yang pertama namanya ashab, para sahabat. Ya. Itu hidup di zaman Nabi, beriman karena melihat Nabi, atau melihat Nabi kemudian beriman. Tuba, dia akan mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan. Tapi ada umat Nabi yang hidup setelah Nabi wafat. Itu namanya ikhwan. Di alam mahsyar Rasul mengenalnya. Walaupun jumlah manusia waktu itu lebih banyak daripada di Masjidil Haram itu. Ya, banyak, lebih banyak daripada di Arafah. Tapi sebanyak apapun manusia yang ada di alam mahsyar, Rasul mengenal siapa yang termasuk ikhwannya, siapa yang termasuk saudaranya. Di antaranya Rasul mengenal dari cahaya yang memancar bekas wudunya. Ya. Jadi wudu itu harus sempurna, bukan hanya diampuni dosa, ya, diangkat derajat, tapi nanti, ya, dikenal oleh Rasul sebagai ikhwannya. Ya. Di sini jelaskan nanti, ya, Rasul menjelaskan bahwa umatnya itu satu dengan yang lain akan saling mengenal, ya, akan saling mengenal. Nah, tapi kemudian Rasul mengenal umatnya yang disebut sebagai ikhwan. Jadi inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, ya, gurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil satu persatu pada hari kiamat dalam keadaan, ya, memancarkan cahaya, ya, bekas daripada wudunya yang sempurna. Oleh karena itu siapa yang ingin, ya, cahayanya, ya, disempurnakan, maka kemudian lakukanlah wudu, katanya. Bayangkan tuh wudu, ya. Jadi wudu itu mandi minimalis itu kalau wudu. Kalau mandi, wudu maksimalis, dengan itu. Ya. Bayangkan, wudu saja luar biasa tuh dahsyatnya dikaitkan dengan cahaya yang memancar. Apalagi mandi, Ya. Jadi inna ummati, ya, bainal umam ya'rifuna min atharil wudu, yu'rafuna min atharil wudu. Sesungguhnya umatku di antara umat-umat lain dikenal dari bekas wudu mereka. Jadi umat yang lain tidak memancarkan cahaya, tapi umat Nabi Muhammad dengan wudunya yang sempurna memancarkan cahaya yang sangat terang. Ini hadisnya sahih, ya, riwayat Bukhari dan kemudian riwayat Muslim.
Jadi sungguhnya mereka, kata Rasul, yaitu umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya pada wajah, tangan dan kaki karena wudu, dan aku akan mendahului mereka di telaga Al-Haud. Sahih Muslim. Nah, ini jelas banget tuh. Ya, orang yang toharohnya sempurna itu ya di samping diampuni dosa, diangkat derajat, kemudian dikenal oleh Rasul ya pada di alam mahsyar, kemudian bisa masuk sebuah telaga yang bernama Al-Kautsar atau sebuah sungai yang ada ya di sorga. Orang ingin masuk ke dalam itu, rebutan, tapi diusir semuanya. Yang tidak diusir adalah ikhwan Nabi dari umatnya itu. Di antaranya orang yang toharohnya sempurna. Bahkan kemudian ketika berkaitan dengan taubat, dengan toharoh, ya, taubat, minta ampun dari dosa dan kesalahan, ya, maka ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan ya, Rasulullah bersama umatnya yang beriman, tidak akan dihinakan. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang murni, yang sebenar-benarnya. Rabbukum ayukaffir ankum sayyi'atikum. Ya, Allah akan menutup kesalahan kalian, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai-sungai. Ya. Ya. Kapan yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah? Pada hari di mana Nabi dan orang-orang yang beriman yang bersamanya tidak akan dihinakan oleh Allah, akan dimuliakan. Di mana? Di dalam surga. Dan salah satu bentuk kemuliaan Allah, karomah untuk orang yang beriman yang dapat gelar ikhwanun Nabi itu adalah nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya mereka memancar ke depan dan ke sebelah kanan. Dan ketika sadar cahaya itu penting, bukan hanya di dunia, bukan hanya di alam kubur, bukan hanya di akhirat, di dalam mahsyar, tapi di surga itu sangat penting juga, ya. Karena cahaya ini disesuaikan dengan amalnya, cahaya ini disesuaikan dengan kesucian dan kebersihan hati dan jiwanya. Ketika sadar cahaya itu dibutuhkan di sorga, maka penghuni sorga berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang Tuhan kami, sempurnakan bagi kami cahaya kami, ampuni dosa kami. Bayangkan istighfar itu di sorga tuh. Ya, di sorga penghuni sorga istighfar. Karena ingin mendapatkan cahaya yang sempurna. Dengan apa? Dengan taubat yang murni, dengan toharoh yang sempurna. Innaka ala kulli syai'in qadir waghfir lana, ya, ampuni kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Karena engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, kasih kelapangan, kasih kekuatan, kasih kesehatan, kasih kenikmatan, dan kasih ketaatan untuk memurnikan taubat kita dan menyempurnakan toharoh kita, sehingga diampuni dosa kita, dimasukkan ke dalam surga, dimuliakan Allah SWT bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan diterangi ya tubuhnya dengan cahaya yang sangat terang. Ya, wallahu a'lam. Silakan ada yang ingin ditanyakan.